Halo guys, ramai berita soal Bahlil yang marah-marah kepada bawahannya di depan anggota DPR ya, kepada Dirut PLN dan dirjennya, sampai bilang kurang ajar lah, sampai bilang ke dirjennya, mau tetap jadi dirjen kau, ya begitulah. Yang menurut saya sangat arogan dan menunjukkan seperti apalah kepemimpinan beliau ini. Ya ini dipicu karena tidak sinkronnya data ya. Nah, bicara soal data gini ya, ya memang ini masalah kita sih. Data kemiskinan lah misalnya, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan ini aja bisa berbeda-beda, masing-masing diutak-utik sesuai dengan kepentingannya. Apalagi data desa-desa yang tidak teraliri listrik. Ditambah lagi soal komando ya. Entah kenapa seolah-olah kok seakan-akan tongkat komando BUMN ini selalu bertentangan dengan pemerintah. Entah kenapa loh, seperti tidak satu komando. Nah, tapi saya tidak mau membahas soal ini ya. Saya justru tertarik dengan pernyataan Bahlil sebelumnya soal SDA, yang mana dia bilang bahwa kenapa sih banyak orang yang ngomel soal SDA, apa soal penebangan hutan, penggalian, apa penambangan SDA. Saya heran gitu. Karena katanya banyak negara-negara maju yang saat ini maju ini dulunya berhasil karena menebang hutan dan mengeksploitasi sumber daya alam. Ya oke lah, secara historis mungkin benar ya, tapi ini sangat simplistis gitu, sangat menyederhanakan gitu, dan mengabaikan konteks fundamental yang membedakan Indonesia dengan negara-negara tersebut. Jadi saya rasa kita perlu membahas dan mengkritisi pernyataan ini ya, karena ini perlu dilandasi oleh pemahaman yang komprehensif soal tata kelola SDA dan sistem kelembagaan yang menyertainya. Pertama begini, negara maju seperti Kanada dan Norwegia misalnya, mereka ini memiliki tata kelola SDA yang sangat kuat dan transparan. Jadi mereka ini menetapkan regulasi yang ketat, pengawasan independen, serta mekanisme pembagian hasil eksploitasi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, ya, pendidikan dan juga kesehatan tentunya. Nah, dana hasil eksploitasi ini dikelola secara berkelanjutan. Misalnya dana kekayaan negara Norwegia yang diawasi ketat dan digunakan untuk kepentingan jangka panjang. Lalu juga kalau kita lihat yang terjadi di Indonesia kan sebaliknya. Jadi kita masih sangat serius gitu menghadapi masalah seperti korupsi, tumpang tindihnya regulasi, dan lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan manfaat SDA sangat tidak merata dan seringkali hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ya hanya kaum elit lah. Nah, lalu yang kedua, pernyataan Bahlil ini mengabaikan fakta ya, bahwa eksploitasi besar-besaran tanpa tata kelola yang baik justru membawa kerusakan lingkungan dan sosial yang parah di Indonesia. Ekspansi sawit dan pertambangan yang tidak bertanggung jawab ini telah menimbulkan konflik agraria, kerusakan hutan, dan juga kemiskinan di daerah yang kaya SDA bahkan seperti Kalimantan dan Sumatera Selatan ya. Yang ironisnya justru memiliki angka kemiskinan tinggi padahal SDA-nya banyak sekali. Ini kan menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan model pembangunan ekstraktif ya, yang tidak diimbangi dengan perlindungan lingkungan dan juga keadilan sosial. Nah, lalu yang ketiga, membandingkan Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan yang minim SDA, ini justru semakin memperjelas ya, mereka ini kan maju ya meskipun minim SDA. Nah, mereka ini maju karena inovasi teknologi dan birokrasi yang kuat. Dan ini menegaskan bahwa kemajuan tidak semata-mata soal eksploitasi SDA, tapi lebih pada kualitas sistem pendidikan, birokrasi, dan inovasi. Indonesia masih tertinggal dalam hal ini, sehingga eksploitasi SDA yang dilakukan tanpa pengelolaan yang baik hanya memperparah ketimpangan dan kerusakan. Nah, lalu yang keempat, sistem pengelolaan SDA di Indonesia ini masih sangat sentralistis, sektoral, dan sangat kurang melibatkan masyarakat lokal dan adat.
sehingga seringkali terjadi konflik dan ketidakadilan. Nah, regulasi yang tumpang tindih dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah justru malah menyebabkan salah urut SDA dan berujung pada krisis sosial dan lingkungan. Sorry. Nah, hal ini jauh berbeda nih dengan negara maju yang punya sistem hukum dan institusi yang solid untuk mengelola SDA secara berkelanjutan. Nah, jadi saya rasa pernyataan Bahlil ini perlu kita kritisi ya, karena ia masih terjebak dalam paradigma usang soal pembangunan ekstraktif yang menganggap SDA sebagai komoditas ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola yang baik. Saya rasa pernyataan ini juga berpotensi membenarkan praktik eksploitasi SDA yang merusak dan tidak berkelanjutan di Indonesia, yang selama ini justru memperburuk kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Ya, jadi ya singkatnya, pernyataan Bahlil ini tidak hanya keliru secara analisis, tapi juga berbahaya jika dijadikan justifikasi ya untuk terus mengeksploitasi SDA tanpa reformasi tata kelola yang mendasar. Indonesia ini, negara kita ini membutuhkan paradigma baru yang mengedepankan keberlanjutan, keadilan sosial, dan penguatan sistem kelembagaan agar kekayaan SDA benar-benar menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok atau untuk kepentingan sesaat saja. Salam.